Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin kembali mencontohkan cara membuat cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya pada tips membuat cerita pendek pada video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kalau kita ingin membuat cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab itu kita bayangkan dulu situasi yang ingin kita ceritakan. Ya misalnya bayangkan ini ada sebuah gunung ini gambar gunung. Gambar gunung. Kemudian di kaki gunung ini ada sebuah desa. Ya ada sebuah desa. Kemudian tinggal di desa itu seorang petani namanya si Zaid misalnya, dan dia tinggal di sebuah rumah rumah yang indah yang bagus bersama istrinya yang bernama Halimah misalnya dan anaknya yang bernama Hasan. Dan dia si Zaid itu petani dan dia memiliki ladang yang luas, dan dia di sana di ladangnya itu dia menanam padi dan juga timun. Ladangnya letaknya di belakang rumah. Kurang lebih seperti itu situasinya. Gambarannya seperti itu. Nah, setelah itu baru kita mulai menuliskan ceritanya. Misalnya kita mulai dari ini. Kebaca nggak nih? Kalau nggak kebaca nanti mungkin bisa dibaca di bagian deskripsi ceritanya. Misalnya kita mulai dari menceritakan yaskunu Zaidun fil qaryati. Yaskunu tinggal, Zaidun si Zaid fil qaryati. Zaid tinggal di desa. Kemudian taqa'u taqa'u ini artinya terletak waqa'a yaqa'u. Ini fi'il mudhari' artinya terletak. Qaryatuhu desanya desanya si Zaid terletak tahtal jabali di bawah gunung atau di kaki gunung. Nih, atau bisa juga misalnya qaryatuhu taqa'u tahtal jabali, bisa juga Atau qaryatu Zaidin taqa'u tahtal jabali, atau qaryatu Zaidin tahtal jabali juga bisa juga. Nggak masalah, banyak cara untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Jadi nggak cuma satu cara Jadi kalau kita banyak kosakata dan tahu cara merangkainya, insyaallah mudah Dan cara merangkai kalimat cerita sudah saya sampaikan di buku belajar menyusun kalimat dan cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Itu bisa di-download e-booknya, dan juga audio penjelasannya juga sudah di-share lengkap semua. Antum tinggal pelajari. Nah, kemudian kita ceritakan lagi Huwa yaskunu fi baitin jamilin. Ma'a huwa dia yaskunu tinggal fi baitin jamilin di sebuah rumah yang bagus, yang indah. Ma'a zaujatihi bersama istrinya Halimata, namanya si Halimah. Wa waladihi ini kurang waw nih. Wa waladihi dan anaknya Hasanin yang bernama si Hasan gitu. Kemudian kita ceritakan lagi Zaidun fallahun. Zaid fallah. Susunan mubtada khobar. Zaidun fallah. Zaid adalah seorang petani. Kemudian lahu mazra'atun wasi'atun wara'al baiti. Lahu dia memiliki mazra'ah. Mazra'atun itu artinya ladang, sawah, ladang. Wasi'atun yang luas. Wara'al baiti di belakang rumah, atau bisa juga wara'a baitihi, bisa juga, boleh di belakang rumahnya gitu. Kemudian ya'malu Zaidun Zaid bekerja kulla yaumin setiap hari fil mazra'ah di ladang, di sawah. Kemudian kita lanjutkan sini ke atas. Zaidun yazhabu Zaidun ilal mazra'ati sabahan. Zaid pergi ke ladang pagi hari biasa pergi, pakai fi'il mudhari' bisa juga menunjukkan arti biasa, suatu hal yang biasa dilakukan sehari-hari. Yazhabu Zaidun ilal mazra'ati sabahan. Zaid pergi ke ladang pagi hari. Wa yarji'u dan pulang masaan, sore hari. Misalnya wa yarji'u ilal bait juga boleh.
pulang ke rumah ya, masaan sore hari ya. Kemudian yazra'u Zaidun ya, Zaid menanam al-aruzza ya, al-aruzza kurang tasydid, al-aruzza padi, wal khiyara dan mentimun fil mazra'ati di mazra'ah ya. Ini nanti bisa diterusin lagi ya, menjadi panjang ya ceritanya. Di sini saya hanya ingin memberikan contoh bahwasanya dengan kalimat-kalimat sederhana ya, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, kalimat sederhana itu kita bisa membuat sebuah cerita pendek ya, sebelum nanti kita membuat cerita yang mungkin lebih lebih apa namanya, lebih bervariasi lagi apa namanya, kedudukan katanya. Kalau tingkat pemula kan kita baru belajar mubtada, khobar, fa'il, dzaraf zaman, dzaraf makan kan gitu ya. Nanti kan kalau di tingkat lanjutan ada lagi pembahasan yang namanya misalnya hal, ya tamyiz, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli. Itu dengan kita menguasai kedudukan-kedudukan kata yang banyak itu nanti ya kita bisa membuat cerita yang lebih bervariasi lagi. Ya ini sedikit contoh ya. Jadi intinya antum coba bikin situasinya dulu, gambarkan, visualisasikan ya. Kalau bisa mungkin digambar gitu kan. Tapi jangan menggambar makhluk yang bernyawa ya, karena nggak boleh. Kayak gini aja, gunung, ya ada rumah gitu, ada ladang, ada taman misalnya dan lain sebagainya. Kemudian diceritakan dengan cerita-cerita yang sederhana dulu supaya kita terbiasa merangkai sebuah kata. Ya barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti ya mungkin ya kita akan saya akan mungkin sharing lagi ya cerita-cerita yang lain pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika